Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan selamat pagi. Yang kami hormati di sini ada Pak Kesaplak, ya, Pak Ujang, juga Pak Rusman dan teman-teman sekalian. Mungkin ada beberapa di antara teman-teman yang sudah pernah melihat wajah saya, tidak asing lagi. Apalagi kalau mengingat sekian belas tahun yang lalu, saya termasuk orang yang bolak-balik di sini mengurusi orang tua murid yang protes pada zaman awal adanya BOS dan BKM, termasuk saya juga ikut terpanggil sebagai konsultan saat itu. Yang kita sama-sama tahu menghadapi Pak Dokter, ya. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu lagi. Ya, Dokter Oki. Ya. Saya saat itu adalah konsultan BOS dan BKM yang itu pun turut harus menyelesaikan masalah. Jadi cukup dengan teman-teman yang lama, ya, tapi itu kan sudah sekian tahun yang lalu, 2006 kalau nggak salah, ya. Sekarang sudah 2022, sudah sekian tahun yang lalu. Mungkin ada juga yang sempat ketemu saya dulu lama jadi konsultan peningkatan mutu SLTP di DKI Jakarta, zamannya Bu Silvi. Saya termasuk yang biasanya di belakang layar ketik. Munculnya Perbu BOP itu saya sering pulang malam jam 2, jam 3 malam di DPRD. Tapi sejak tahun 2008 saya mundur, tidak aktif lagi menjadi konsultan di DKI Jakarta. Maka kalau saya ke DKI Jakarta sih banyak yang kenal, tapi sekarang sudah pada pensiun. Bu Novida, Bu Desi, Pak Kamal sudah pada pensiun. Ya. Mungkin seharusnya saya pun sudah pensiun. Kebetulan jadi dosen, jadi saya cukup waktu. Ya. Jadi lama saya di DKI Jakarta, bukan orang baru. Luar biasa DKI Jakarta itu. Setelah itu saya kabur jadi konsultan di Departemen Madrasah Aliyah Project dan Madrasah Education Project. Jadi saya seringnya ada dosen biasa di luar, ada dosen luar biasa. Jadi saya dosen biasa di luar. Setelah itu saya menclok lagi dan terakhir saya adalah advisor untuk kurikulum dan pembelajaran manajemen kurikulum di Lemdiklat Polri yang membawahi ratusan lembaga pendidikan, yang hingga saat ini saya harus tarik nafas terus karena hasil pendidikannya Sambo itu tidak sukses. Oke, jadi saya lama di polisi, jadi mungkin jangan-jangan saya lebih paham tentang pendidikan di Polri ketimbang Merdeka Mengajar dan Merdeka Belajar. Karena berapa kali saya diminta untuk bergabung, saya tidak bisa. Saya pikir di Polri harus lebih saya prioritaskan karena persoalan pendidikannya lebih jelimet dan lebih ngaco daripada pendidikan lingkungan Kemendikbud. Bayangkan saja ada 33 SPN, Sekolah Polisi Negara. Strukturnya luar biasa sentralistik. Ada Diksbang, ada Pusdik Reskrim, Pusdik Lantas, Pusdik Sabara, Pusdik Intel, titik-titik banyak. Belum ada sekolah Sestim, Sestimas, Sestimen, Sestimti. Ada Akpol, ada SDIK. Persis seperti kementerian sendiri tentang pendidikannya. Dikelola oleh orang-orang yang tidak berlatar pendidikan. Tiba-tiba polisi jadi guru, tiba-tiba polisi jadi kepala sekolah. Bayangkan, kita yang dididik jadi kepala sekolah saja seringkali memiliki masalah yang kita bingung harus melakukan apa-apa. Mereka, kalau saya bagikan, kalau saya survei, 100% tidak ada yang mau jadi guru. Gadik mereka sebut. Tidak ada. Saya masuk polisi untuk jadi polisi, bukan untuk jadi guru. Nah, itu cerita sedikit betapa komplikasinya masalah pendidikan di lingkungan Polri. Wajar kalau produknya seperti sekarang. Jadi utamanya adalah para SPN yang dulu 10 bulan, saya mengawas 10 bulan, sekarang jadi 5 bulan. Karena butuh polisi banyak dan nanti materinya kebun binatang, push up, sit up. Saya menyaksikan betul di kelas itu murid itu tidur karena capek olahraga terus,
bawa senjata. Saya nyobain sepatu las itu, pegelnya luar biasa dan itu selalu lari-lari. Mereka di kelas itu tidur, kadang-kadang sambil jalan tidur gitu. Jadi ada orientasi pendidikan yang kurang tepat, ya gitu, yang kurang tepat hingga akhirnya melahirkan polisi-polisi yang struktural. Jadi tidak ada bawahan yang tidak berani melakukan sesuatu kalaupun salah gitu ya. Jadi udahlah itu masalah polisi. Kita masuk ke berikutnya. Jadi kalau tadi disampaikan narasumber yang lain semua profesor. Guru Gayah murid saya, Bu Neti murid saya gurunya belum profesor. Kebanyakan di luar karena saya merasa ada sesuatu yang lebih harus saya kerjakan. Hingga saya tidak sempat membuat persyaratan untuk jadi guru besar dan urus administrasi yang tek-tek dongeng itu yang saya runyam. Saya lebih baik justru bikin makalah aja lah atau desain apa ketimbang harus ngurusi angka-angka ini itu. Kan katanya tahu-tahu gubernur kurang pengabdian masyarakatnya. Waduh, saya cuma 1 tahun 1. Kasus usai urai lagi. Boleh Bu ceramah-ceramah. Saya minta aja ke Polri tolong narasumber saya selama saya di Polri dibikinkan cari surat-suratnya, dibawa diprint segini. Karena saya 1 tahun 40 kegiatan, 30 kegiatan, dikirim lagi, Ibu, aduh ini mah kebanyakan, nanti malah ketahuan itu kerjanya ada di luar. Ya wis gue nggak jadi profesor opo-opo, saya bilang 65 tahun saya pensiun. Ya. Tapi saya kan telah berhasil melahirkan para profesor murid-murid saya, nggak apa-apa, karena life is choice, hidup adalah pilihan. Oke, kita di sini, saya sempat di kerangkeng suruh wakil direktur pasca sarjana, suruh pulang dulu sebentar, tapi hanya 2 tahun karena saya melihat tidak bisa saya bekerja dalam situasi yang tidak satu visi dengan pimpinan, saya mengundurkan diri, saya kembali lagi ke Polri. Jadi sekarang entah sampai kapan saya akan berakhir di Polri gitu ya, jadi ada yang menampung ide-ide saya. Baik, ini kita akan bicara tentang bagaimana membangun knowledge sharing atau perilaku berbagi pengetahuan. Tadi Pak Rosim sudah menunjukkan, kelihatannya masalahnya kecil, ya, kelihatannya masalah kecil. Tapi itu bicara tentang logika, itu bicara tentang kebiasaan-kebiasaan. Kita datangkan ahli dari luar, padahal ada Pak Rosim. Kenapa tidak undang Pak Rosim, suruh ngajari guru-guru di sekolah lain? Nah ini pentingnya yang disebut berbagi pengetahuan. Konteksnya berbagi pengetahuan itu kaitannya dengan supervisi. Maka buku saya bagikan. Alhamdulillah buku ini sudah mau dicetak kedua, baru 1 tahun sudah diminta cetak kedua. Ini kan berbasis sekolah saya sudah naik cetak berkali-kali. Ya saya kalau dosen-dosen yang tahu kira-kira apa revolusi industri 4.0 itu? Barangkali terlintas di otak. Apa sih kalau dengar pendidikan di era revolusi 4.0 katanya gitu. Kalau kita dengar revolusi industri 4.0 itu apa tuh yang terbayangkan di pikiran teman-teman? Ada? Coba kalau dengar revolusi 4.0. Oke, kalau tidak ada, itu adalah revolusi industri itu kan ada beberapa tahap. Tahap yang terakhir 4 ini adalah otomasi, di mana semua perangkat kehidupan dilengkapi dengan mesin. Tentu ini berdampak terhadap dunia pendidikan, terutama terkait dengan teknologi informasi. Kita bisa melihat misalnya ya, sekarang komputer sudah ke level paling tinggi, pesawat sudah bisa menerbangkan sendiri, mobil sekarang sudah mulai mobil tanpa supir. Manusia seakan-akan bersaing dengan mesin buatan manusia. Hanya manusia yang melek teknologi yang eksis di dalamnya. Manusia yang tidak eksis dengan teknologi terbawa, tergilas oleh keadaan. Nah, ini kondisinya. Dan kita bisa lihat sekarang di Indonesia akibat dari perkembangan teknologi informasi akan melahirkan produk-produk
pekerjaan baru ya, yang tidak pernah kita bayangkan ada sebuah pekerjaan yang ada di zaman ini. Kita ambil contoh, barista, blogger, ya. Nanti ada jadi ahli big data, cybertruck, smart control operator dan seterusnya. Yang ini ada gamer, ya, ahli coding, animator, juta, luar biasa. Di sisi lain pengangguran luar biasa. Maka tadi dikatakan ada disruption. Disruption itu adalah ada sebuah keadaan yang berubah, yang memang kita harus bergerak bahwa sesuatu berubah. Ini berarti berimplikasi atau berdampak terhadap dunia pendidikan. Ini disruption, yaitu dengan transformasi digital. Tadi Pak Rosman melatih tentang logika. Dalam konteks 4.0 ini ada dua kemampuan yang dituntut, yaitu soft skill dan hard skill. Soft skill itu terkait dengan problem solving, critical thinking. Itulah kita dipaksa yang kadang-kadang kita tidak paham dan mana asal usul ketetapan metode pendidikan. Tiba-tiba ada metode problem based learning, tiba-tiba katanya ada critical thinking yang dimulai dengan observasi, komunikasi dan seterusnya. Dari mana asal usulnya? Metode-metode yang dikembangkan sekarang, di antaranya itu terkait dengan soft skill sebagai alat kerja, di mana orang yang bisa kerja saat ini di era ini adalah orang yang memiliki critical thinking yang baik, orang yang mampu melakukan problem solving, pemecahan masalah. Jadi, saya tadi mendengar upacara aja diatur untuk sebuah sekolah. Dalam teori otonomi, manajemen berbasis sekolah, saya termasuk konsultan manajemen berbasis sekolah keliling seluruh Indonesia dan UNICEF. Berdarah-darah mensosialisasikan MBM, sekarang mati. Padahal ada otonomi. Masa kata orang Sunda sih, ari ke upacara bae mah atuh teh diatur. Ari kudung bae mah atuh diatur. Meliting-tingin. Terlalu. Padahal dalam konteks berpakaian, teorinya adalah ada yang disebut nomotetik, ada yang disebut dengan ideografi. Tadi kata Pak Ujang suruh bicara teori, jadi saya ada sedikit teoritis ya. Ideografi itu sebuah pekerjaan yang membutuhkan kreativitas, yang berawal dari creative thinking, ya, di mana dia memiliki peluang untuk menjadi dirinya. Artis itu adalah videografi. Foto telanjang pun demi sebuah peran sah. Karena itu berkaitan dengan kreativitas. Kreativitas itu perlu kebebasan mengaktualisasikan diri. Ada satu lagi nomotet, itu norm, aturan, yang semuanya serba diatur. Siapa mereka? Militer. Saya bilang polisi tidak. Polisi itu sipil. Saya pernah diajak jalan-jalan ke luar negeri oleh polisi. Polisi itu sipil. Tidak bisa disamakan seperti tentara. Maka akibatnya kan Sambo itu nyuruh nembak karena takut semua, sampai anak buahnya terlibat semua. Tidak ada yang menyatakan tidak. Padahal polisi itu urusannya dengan sipil. Kalau tentara iya, kalau kata sersannya belum boleh nembak, gak boleh nembak. Kalau kata kaptennya, ayo geser sedikit, belum. Maka kalau perang militer, kalau kalah yang digantung itu jenderalnya, anak buah tidak selamat. Karena strategi perang yang salah jenderalnya. Polisi no. Saya berulang-ulang di polisi katakan tidak bisa. Malah saya perang dingin tuh kalau udah bicara tentang pendidikan di luar. Nah kembali, kalau guru adanya di mana? Ideografik banget enggak ya, masa boleh pakai begini? Nggak bisa. Di mana adanya?
di tengah-tengah, nomotetik dan ideografi. Artinya kebijakan-kebijakan yang besar harus seragam, kebijakan pendidikan. Tapi pengembangan pembelajaran, pengembangan personal intern itu adalah ideografi. Jadi ahli rumah tidak usah pakai seragam. Ini kerudungnya katanya merah atau putih. Akhirnya guru-guru, kepala sekolah boro-boro memikirkan, mengkreasi bagaimana sekolah itu dimanage, bikin seragam udah pusing. Kan sudah clear, gitu ya. Saya udah kadung tua, jadi kalau ngomong seadanya aja. Saya tidak takut apa-apa, nggak jadi profesor ya 3 tahun ke depan juga pensiun nggak apa-apa. Banyak pekerjaan, banyak orang yang menunggu saya, menampung saya, gitu ya. Nggak khawatir saya, gitu ya. Nah terus itu yang disebut tadi, ada perlu manajemen, ada kemampuan emosional, ada negosiasi. Nah persoalannya sekarang di kita itu sering terjadi bermasalah karena banyak ketegangan. Jadi di sini adalah tuntutan baru. Yang satu lagi hard skill. Hard skill adalah teknologi informasi, ahli data, matematika itu menjadi penting dalam konteks sekarang karena matematika melatih logika. Jadi di sekolah dasar itu mestinya mata pelajarannya disederhanakan saja. 1 matematika, lesben matematika. Yang keduanya apa? IPS dan IPA digabung, benar itu. Saya katakan Mas Bro, kalau benar aku dukung benar. Karena padahal kalau di luar negeri malah sederhana, hanya geografi. Kenapa? Geografi itu berkaitan dengan ruang. Ada geografi fisik, ada geografi sosial. Ruang, di mana pasar di sini, perilaku pasar seperti apa, di mana SD Rawamangun yang saya juga berkali-kali ke sini suka bingung parkir mobil dan dari mana masuk. Kan itu geografi. Adakah ilmu sosial lain? Bicara geografi fisik, Bupati mau punya sekolah Adwiata, ya itu kan kaitannya dengan geografi sebetulnya. Maka lingkungan hidup berurusannya dengan geografi. Itu ada lagi satu lagi, bahasa. Udah cuma 3. Bahasa untuk apa? Komunikasi. Orang yang bisa berbahasa yang bagaimana? Orang yang dikatakan bisa berbahasa itu yang bagaimana? Yang bagaimana? Menyampaikan pesan, menerima pesan. Ya, berkomunikasi itu berarti menyampaikan pesan, menerima pesan, terus menggunakan apa? Channel, media. Komunikasi bisa berjalan dengan baik bila dia punya pesan. Harus isi ini agar yang diucapkan itu, yang disampaikan itu bernilai. Harus terbiasa mendengarkan. Harus punya media. Nah sekarang medianya ini ceritanya media teknologi informasi. Next. Bagaimana implikasinya terhadap pendidikan? Tadi kan ceritanya cerita yang luas. Jadi ada 4 kemampuan penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang pertama adalah way of thinking, jalan berpikir. Diawali dengan learning, belajar, decision making, problem solving, critical thinking. Yang terakhir ada creativity. Jadi ternyata pelajaran matematika tadi itu membangun critical thinking. Dioles, dia learning, belajar terus-menerus, maka dia punya pertimbangan yang tepat, rasionalitas yang bagus, maka tepat mengambil keputusan. Jadi kalau Pak Rosin jago matematika, tapi ngambil keputusannya mundur maju, itu berarti artinya tidak berkorelasi. Tapi ada hal lain dalam pengambilan keputusan ternyata, keberanian menanggung resiko. Ini mah contoh, kado saya kasih contoh. Kalau saya jago matematika, tapi pengambilan keputusannya enggak pas loh. Padahal teorinya harus
mungkin ya ada ketidakberanian mengambil resiko. Loh, kenapa tidak berani mengambil resiko? Ntar kalau gurunya salah ditegur. Jadi ketidakmampuan mengambil keputusan karena kondisi lingkungan tidak memberi kesempatan untuk mengambil keputusan. Jadi si logikanya hancur, kecerdasannya hancur hanya gara-gara tidak memberikan ruang kepada peserta didik untuk berkreasi. Ada yang disebut dengan way of working. Orang bekerja itu hanya dua, komunikasi dan sinergi atau kolaborasi. Orang Indonesia hampir setiap tahun melahirkan orang-orang lulusan yang mahma cum laude yang pada dapat LPDP di perguruan tinggi terbaik di dunia, di Harvard, Columbia, ya, misalnya di antaranya itu selalu lahir alumni LPDP kita mahma cum laude, IP hampir 4, luar biasa. Tapi orang Indonesia yang pintar-pintar itu balik ke Indonesia, digabung yang pintar dengan pintar, gak bisa ngapa-ngapain. Karena tidak ada kolaborasi. Saya pernah ke New Zealand, saya pernah ke Finland. Di Finland ketemu dengan 2 orang. Satu adalah ahli listrik. Dia itu mendesain penyimpanan listrik yang kalau listrik itu mati, tidak akan mati, tersiap dalam sebuah tabung bank listrik. Yang satu adalah ahli air. Jadi dia tidak merusak lingkungan, bisa air minum siap pakai dan seterusnya. Itu lulusan ITB dua-duanya. Saya katakan, kenapa nggak pulang ke Indonesia? Saya gimana mau pulang ke Indonesia? Tatkala saya mengajukan proposal tentang air, saya sudah tidak mungkin terjadi karena itu sudah dikuasai konglomerat yang punya modal untuk mendanai pemilihan presiden. Ya, akhirnya apa? Buat apa saya? Pasti mati saya. Termasuk listrik. Listrik di Indonesia, kapasitas kalau saya mainkan cukup untuk biayanya hanya mencapai maksimal 50% dari yang ada sekarang. Kenapa nggak pulang ke Indonesia? Itu kan PLN punya negara. Kalau PLN dibubarkan, ibu tahu berapa direktur PLN gajinya? 200 juta. Orang-orang PLN itu gajinya besar-besar. Kalau dibubarkan mau apa? Jadi PLN sering rugi itu karena bukan masalah apa-apanya, habis digaji dan orang PLN gratis gitu kan? Ini adalah berkaitan dengan kolaborasi. Kita tidak bisa berkolaborasi yang simbiosis mutualisme untuk kepentingan publik yang ada untuk kepentingan pribadi. Itu persoalannya kita. Indonesia merdeka, kaya raya, segala ada, sekarang sudah tidak ada. Hutan sudah tidak tersisa di Kalimantan, emas freeport juga sudah mulai habis, minyak cadangan kita kalau tetap digali tidak sampai 20 tahun kita sudah habis sumbernya, terus batu bara 20 tahun kemudian sudah habis, timah sudah bolong-bolong, jadi kita bisa bayangkan 50 tahun yang akan datang tentang apa yang terjadi di negara kita. Mumpung merdeka, saya menyampaikan informasi ini, saya banyak punya dokumennya tentang ini milik siapa? Konglomerat kan Bu. Berbahagialah dari guru di DKI Jakarta karena PAD-nya tinggi, gajinya tinggi. Jadi gaji ibu kepala sekolah dengan gaji saya golongan 4C di UNJ jauh lebih besar guru SD daripada saya. Take home pay saya cuma 12 juta Bu. Dan bayangkan di desa UNJ itu orang kalau boleh beli dengan jadi guru SMA Life School, karena guru SMA Life School gajinya sama dengan guru negeri. Gaji dosen itu kecil Bu. Hanya berapa gelintir aja yang mondar-mandir ke sana kemari. Yang enggak mondar-mandir banyak. Ya, bersyukurlah jadi guru di DKI, guru negeri di DKI Jakarta, keberkahannya luar biasa. Oke.
Berikutnya adalah Information Communication dan Technology. Nah, ini IT. Jadi ke depan pendidikan itu kemampuan itu adalah orang yang memiliki kemampuan TI, tool for working, jadi alat untuk bekerja, dan yang terakhir skill for living in the world. Di sini artinya citizenship, kewargaan negara. Warga negara kita, masya Allah, coba lalu lintas pakai helm diatur, ada aturannya kan? Jadi aturannya itu saya kalau di polisi itu perkap tuh. Tapi pernahkah dilihat berapa jumlah yang melanggar aturan? Kenapa melanggar aturan? Tidak ada. Nah itu sih pertanyaan coba. Helm itu untuk apa? Biasanya ibu-ibu untuk menyelamatkan kepala ya. Tapi dia tenteng ya. Kayak orang mau belajar. Takut jilbabnya. Sebetulnya itu efeknya belajar matematika apa? Karena tidak terbiasa logika. Kayak tadi, ada 5 tikus dan dimakan oleh 5 kucing, 1 kali makan ada 5 menit. Berapa? Saya kata sama, kan saya kalau itu makannya sama. Itu latihan, logika itu latihan. Kayak tadi, kalau ini dipotong sekian, saya udah mau jawab aja. Saya bilang iya, kalau dipotong mau dibagi 3, dipotong cuma 2. Cuma logika aja. Logika ini harus dilatih dan satu hal yang penting harus melihat dan melakukan. Iya, ini logika yang harus ngomong ini aja. Tapi kan berarti bikin SD itu perlu melipat, perlu memilah, memotong, membagi. Berarti matematika dasarnya itu nggak kuat di kita. Hingga tadi aja kita terjebak pada bingung menjawab atau jawabannya tidak pas. Kayak tadi, bilangan genap bisa dibagi 3. Karena kebiasaan berpikir bahwa yang harus dibagi 3 itu harus ganjil, benar tidak? Kan tidak sadar bahwa perkalian 3 itu banyak yang genap. Ya kan? Ya. Kalau pulang genap berarti bisa. Lihat ujungnya 2, 10, 12 bisa. Otomatis kalau saya ngomong aja tadi, bisa. Logika. Yang pernah dilatih harus melatih diri melihat fenomena seperti ini nanti yang akan kita masuk pada berbagi pengetahuan, gitu ya. Oke, next Pak Jo. Nah, bagaimana tuntutan tadi? Ada critical thinking, cara berpikirnya, ada bagaimana cara bekerja, alat kerja. Citizenship, akhlak, ternyata kalau pakai bahasa kita, akhlak atau mau disebut karakter itu menjadi sangat penting.